Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Oke, hari ini kita di dalam perilaku organisasi akan membahas beberapa hal. Ya, di pertemuan ke-7 kita, yaitu pertemuan sebelum ujian tengah semester. Ya, saya mengingatkan bahwa di dalam ujian tengah semester kalian bisa mengingat kembali, kemudian merekapitulasi apa saja yang sudah disampaikan selama 7 kali pertemuan kita. Adapun perkuliahan kita hari ini sesuai dengan materi sub capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Ya, pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keefektifan suatu kelompok. Kemudian yang kedua adalah faktor penentu efektivitas kelompok. Yang ketiga faktor situasional dalam kelompok. Kemudian juga ada hubungan kelompok dengan tim kerja. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang perilaku kelompok. Wah, ini sudah ada Blackpink di depan kita. Nah, ini satu kelompok girl band ya dari Korea Selatan yang cukup fenomenal gitu ya. Ada juga boy band yang lebih fenomenal ya, ada BTS. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang BTS, nah sekarang kita bicara tentang Blackpink. Nah, update saya beberapa waktu lalu ya, anggota Blackpink, ya, anggota girl band Blackpink, Lisa ini mendapatkan pencatatan Guinness Book of Record, ya, bahwa videonya telah ditonton sangat tinggi di video solonya dia yang baru-baru ini, dan mendapatkan pencatatan rekor dunia bahwa video musiknya atau video yang ditampilkan dalam satu hari ini mendapatkan view yang paling banyak sebagai penyanyi solo. Nah, ini debut solonya tapi ya, bukan debut di dalam Blackpink-nya. Nah, tetapi kayaknya sih kalau Lisa ini banyak kontroversi ya, beda sama Blackpink-nya gitu. Nah, kita kenal bahwa Blackpink ini di bawah manajemen YG Management. Nah, memang sih YG Management ini banyak sekali kontroversi yang terjadi gitu. Tapi kita tidak membahas itu. Ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa kita akan melihat perilaku kelompok yang seperti apa yang di dalam konteks perilaku organisasi. Apakah girl band juga bisa dikategorikan sebagai perilaku kelompok? Ya, bisa gitu ya. Jadi marilah kita bahas tentang kelompok itu sendiri itu apa ya. Ya, kalau kita lihat bahwa dalam satu kelompok ini isinya adalah orang-orang. Jadi sekumpulan orang-orang. Atau kalau binatang juga sekumpulan binatang gitu ya. Nah, ini kita konteksnya perilaku manusia.
Atau bisa diartikan lain bahwa kelompok ini adalah golongan. Ya, baik itu secara profesi, kemudian pandangan, persepsi, ya, atau juga lapisan masyarakat, atau yang lainnya juga bisa, gitu ya. Misalnya dalam satu partai juga bisa. Nah, ini kita ambil contoh Blackpink ini, ya ini kelompok apa namanya, girl band, ya, girl band K-pop dari Korea Selatan, gitu ya. Nah, kebetulan juga karena ini girl band, ya otomatis profesinya ya pemusik, gitu ya, atau seniman. Ini dalam satu kelompok. Nah, awalnya juga bukan hanya langsung kelompok itu terbentuk, tapi dari satu-satu, kemudian di audisi dan lain-lain, maka jadilah kelompok band perempuan dari Korea Selatan, yaitu Blackpink. Yang paling kontroversial sih Lisa, ya. Ada apa dengan Lisa? Mari kita simpan pertanyaan itu, mungkin nanti akan bisa jadi bahan diskusi kita di akhir. Nah, kalau kita lihat perilaku kelompok, bagaimana ya perspektif efektivitasnya? Nah, kalau dilihat dari perspektif efektivitas, pertama, efektivitas di dalam individu itu biasanya mengandung satu hasil karya individu itu. Kalau kita bicaranya satu, misalnya kalau Lisa sebagai penyanyi solo gitu ya, hasil karyanya ya hasil karya solonya, bukan hasil karyanya Blackpink, tetapi hasil karyanya Lisa sendiri. Walaupun Lisa mungkin di dalam grup band Blackpink, gitu ya. Nah, kemudian barulah ketika kita melihat persepsi ini bahwa Lisa termasuk juga di dalam kelompok Blackpink, ada Jisoo, terus ada yang lainnya, gitu ya. Ini efektivitas kelompok ini kalau tadi Lisa punya sendiri, nah kalau yang nyanyi bareng-bareng ya mereka karyanya adalah karya kelompok, gitu ya. Nah, karya kelompok ini yang merupakan hasil dari semua individu yang di dalamnya. Jadi walaupun misalnya sendiri-sendiri gitu ya, tetapi kalau sudah kelompok ini hasilnya bagus, hasilnya baik, hasilnya buruk, ini merupakan hasil karya dari kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteksnya di dalam organisasi? Nah, efektivitas organisasinya bagaimana? Nah, kalau di dalam konteks organisasi, misalnya ya, bahwa grup band Blackpink ini kan punya lagu yang disukai oleh masyarakat di dunia. Tetapi Blackpink ini di bawah kendali manajemennya siapa ya? Apakah sendiri atau melalui manajemen? Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa Blackpink ini di bawah YG Management. Nah, hasil dari apa yang dikaryakan oleh Blackpink ini merupakan juga hasil organisasi, hasilnya YG juga. Gitu. Karena apa? YG menangani beberapa artis di dalamnya, bukan hanya Blackpink saja. Otomatis YG punya keberhasilannya Blackpink juga. Gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bukan karena Blackpink-nya saja, karena bernyanyinya saja, tetapi manajerialnya juga. Nah, YG ini memiliki hasil dari apa yang sudah dikaryakan oleh kelompok Blackpink, gitu ya. Nah, kalau itu tadi kalau kita lihat dari perspektif efektivitas. Kemudian kalau di dalamnya efektivitas individu, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang hasilnya. Individu adalah efektivitas individu itu ya sendiri saja, bukan dalam kelompoknya. Tetapi kalau kita lihat dari efektivitas individu, berarti si individu yang di dalam kelompok tersebut, misalnya salah satu Jisoo misalnya ya, ini dia punya kemampuan bernyanyi yang berbeda dengan Lisa atau yang lainnya. Nah,
berbeda, kemampuannya berbeda, kemudian keahliannya juga berbeda. Ya, walaupun bisa sama-sama dance gitu ya, tetapi mungkin keahlian actingnya berbeda. Kita tahu kalau girl band sama boy band pasti ada punya keahlian actingnya juga ya. Ya ini untuk stage performance gitu ya, ada dance-nya dan lain-lain. Nah kemudian pengetahuan juga berbeda. Ya, otomatis itu setiap individu punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian sikap dan motivasi setiap individu di dalam girl band tadi itu juga beda-beda. Gitu ya. Kita tahu bahwa grup band Blackpink ini kemarin sempat dinobatkan menjadi Weather Climate Ambassador dari United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Wah ini keren juga, ya kan? Berarti apa? UN menghargai atau juga memberikan penghargaan yang tinggi dan berharap kepada Blackpink untuk bisa membawa isu-isu SDGs. Misalnya SDGs itu Sustainable Development Goals, salah satunya adalah weather climate gitu atau perubahan iklim. Ya. Harus bagaimana? Harus pakai barang-barang yang mungkin mengajak masyarakat untuk menggunakan barang yang ramah lingkungan, kemudian mau menanam pohon dan seterusnya. Itu untuk memperbaiki perubahan iklim yang belakangan ini terjadi gitu ya di dunia. Nah, bagaimana dengan efektivitas kelompok? Isinya apa ya kalau efektivitas kelompok? Satu, keterpaduan antara kemampuan dan keahlian serta pengetahuan, sikap dan motivasi di setiap individu di dalam satu kelompok ini dipadukan. Ya. Kemudian ada pasti salah satu dari 4 ini yang lebih dominan, yang nge-lead istilahnya, yang menjadi leadernya, yang nge-lead. Misalnya kalau kita lihat di stage gitu ya, siapa yang nge-lead, ya kan? Kemudian juga kita harus lihat struktur, status serta peranannya apa saja. Nah kemudian di dalam satu kelompok ini nanti bersepakat itu, misalnya anggota Blackpink nggak boleh pacaran dulu ya. Gitu. Nah ini norma nih, ini bicara norma. Kalau nanti pacaran kita keluarkan dari kelompok, misalnya seperti itu. Dan seterusnya, banyak norma-norma yang mungkin disepakati di dalam baik itu Blackpink sendiri atau di YG Management gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau efektivitas organisasi? Nah kalau udah bicara efektivitas organisasi berarti kita bicaranya lebih luas lagi. Apa? Lingkungan di sekitarnya. Kemudian teknologinya. Misalnya wah kalau Blackpink kan sudah jadi ambasadornya Samsung ya, nggak boleh nggak pakai Samsung. Tapi belakangan ini ada salah satu anggota Blackpink yang ketahuan pakai iPhone gitu ya, nggak pakai Samsung. Nah ini juga skandal lagi nih ya, seperti apa gitu ya. Kemudian pilihan strateginya, YG ini memilih strategi seperti apa? Apakah dia mempublikasikannya di Korea dulu, ya, atau di sekitaran Asia dulu, baru ke Amerika dan seterusnya, atau yang bagaimana? Ya, kemudian dari struktur, kemudian proses, serta adanya budaya. Nah, di dalam organisasi ini ada budaya, bahwa budaya itu terbentuk karena ada individu-individu di dalamnya yang membawa kebiasaan-kebiasaan atau yang membawa nilai-nilai dan norma. Sehingga nanti untuk lebih teraturnya biasanya nanti manajemen ini mengeluarkan aturan-aturan dalam bentuk kontrak. Kalau Blackpink ya, kita konteksnya Blackpink. Kontrak kerja, Blackpink harus menghasilkan karya ini, pembagian keuntungannya begini dan seterusnya. Nah ini nanti diatur di dalam kontrak kerja kalau konteksnya organisasi, atau kita bawa lagi konteksnya ke Blackpink dan YG Management. Nah ini adalah bagaimana kita melihat perspektif atau
efektivitas dari perilaku kelompok itu sendiri. Nah, di dalam efektivitas kelompok, ya, ini ada faktor penentu efektivitas kelompok. Apa saja? Ada dua, yaitu faktor situasional dan juga faktor personal. Nah, faktor situasional itu apa saja ya? Pertama, ukuran kelompok. Semakin besar kelompok atau semakin dalam satu kelompok itu semakin besar anggota kelompoknya, semakin banyak, maka ini akan lebih sulit mengaturnya, memanagenya. Ya. Yang kemudian jaringan komunikasi. Jaringan komunikasinya bagaimana? Apakah satu anggota dengan anggota yang lainnya ini bisa saling berkomunikasi, baik itu lintas budaya, ya, maupun komunikasi sehari-hari. Ya. Kan kita tahu bahwa tidak semua individu di dalam satu kelompok ini memiliki nilai, norma atau budaya yang dia dia miliki gitu ya, yang dia percayai atau believe in. Nah, ini jaringan komunikasinya seperti apa? Apakah jaringan komunikasinya baik atau tidak? Bagaimana kemampuan bersosialisasi, bagaimana kemampuan menjalankan komunikasi yang tidak hanya satu level aja, tetapi turun ke banyak level. Nah, ini jaringan komunikasi atau jaringan kita bisa sebut kalau kita pakai media sosial. Wah, media sosial kita ini bisa mencakup berapa followers ya. Sekali kita posting berapa followers yang bisa melihat gitu. Wah, jutaan. Ya kan? Kita lihat itu ada media sosialnya Blackpink itu udah lebih dari 2,6 juta followers. Wah, ini sekali ngepost sudah bisa banyak menjangkau ke seluruh dunia. Makanya kemarin ketika Lisa mengeluarkan single solonya, langsung dapat Guinness Book of Record, dicatat bahwa selama 24 jam video musik itu mendapatkan Guinness Book of Record dalam waktu kurang dari 24 jam. Gitu. Nah, ini kan bicara tentang jaringan komunikasi. Kemudian kohesi kelompok, ini keterkaitan antara anggota kelompok. Bagaimana ya? Apakah anggota kelompok di dalam suatu kelompok ini punya keterkaitan dengan lingkungan eksternalnya. Kemudian hubungan dengan lingkungan internalnya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Kemudian hubungan dengan manajemen bagaimana? Hubungan dengan para fans bagaimana? Gitu ya. Nah, ini kohesi kelompok. Kemudian kepemimpinan. Apakah di dalam suatu kelompok ini ada leadernya? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada leadernya. Nah, hal ini yang memungkinkan semua bahwa perilaku kelompok tadi atau efektivitas dari kelompok tersebut ini secara situasional bisa menggambarkan image atau ciri dari kelompok itu sendiri, gitu ya, secara situasional. Nah, ini kalau kita lihat dari faktor penentu efektivitas kelompok secara situasional. Nah, bagaimana dengan yang personal? Nah, ini bicara kalau tadi situasional itu lingkup eksternal dan internal, kemudian kalau personal ini individunya. Apa saja kebutuhan interpersonalnya bagaimana? Dan tindakan komunikasinya bagaimana? Serta peranan individu tadi itu di dalam satu kelompok itu bagaimana? Apakah dia punya suara yang kuat? Apakah dia pemimpin di dalam kelompok itu? Atau juga dia tidak punya jabatan, misalnya kalau di organisasi tidak punya jabatan, tetapi dia punya peranan yang kuat di dalam organisasi itu. Misalnya senior, lebih senior, atau juga
misalnya dengan experience yang dikatakan di atas rata-rata dari anggota-anggota kelompok yang ada di dalam kelompok tersebut atau dalam organisasi. Nah, ini peranan individu itu sangat sangat diinikan ya, sangat dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas dari kelompok tersebut dalam berperilaku. Nah, ini kalau kita lihat dari penentu, faktor-faktor penentu efektivitas suatu kelompok. Nah, kemudian ayo yang laki-laki jangan gagal fokus. Oke, ada juga tahapan pertumbuhan tim kerja. Yang seperti apa? Pertama, kita forming. Forming itu apa ya? Forming kita membentuk formatur dulu. Sebetulnya apa sih yang mau kita kerjakan? Kalau kita sudah mengetahui apa yang kita kerjakan, terus bagaimana nanti kita mengerjakannya? Kalau sudah bagaimana mengerjakannya, siapa yang akan mengerjakannya? Nah, ini forming. Jadi dari misi yang akan dilakukan, kemudian siapa yang bertugas menjalankannya, kemudian bagaimana tata cara melakukan tugas-tugas tersebut, gitu ya. Nah, yang kedua adalah storming atau kita biasa kenal dengan brainstorming. Ini mengemukakan pendapat, mengemukakan gagasan, ide, perspektif, serta opini. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalankan suatu organisasi di dalam suatu kelompok, tim yang bekerja ini nanti bisa mendapatkan pengayaan atau juga hasanah yang lebih luas lagi dalam menghadapi suatu permasalahan atau menjalankan suatu tugas. Nanti solusinya dapat bagus. Karena apa? Persepsinya banyak dapat, kemudian masukannya banyak dapat, gagasan juga banyak dapat, ide-ide muncul, inovasi dan seterusnya. Ini ada di tahap brainstorming ya, atau bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Nah, yang ketiga adalah performing. Ya. Nah, kalau kita konteksnya Blackpink nih ya, formingnya bagaimana? Formingnya ini formasinya. Formasinya nanti siapa yang nyanyi duluan, siapa yang melakukan tarian duluan dan seterusnya. Intronya bagaimana, masuknya pas kapan dan seterusnya dalam suatu lagu, misalnya dalam video musik. Kemudian dipikirkan juga kira-kira konsepnya seperti apa ya nanti video musik ini kalau judulnya misalnya How You Like That, tereret, tereret, misalnya gitu. Kemudian nanti begitu perform, ini formulasinya seperti apa saja, kostumnya apa dan bagaimana, kemudian stage directornya mengatur dengan begitu indahnya dalam satu performance. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa mendapatkan ketertarikan bagi yang melihat. Nah, yang terakhir adalah norming atau membuat norma-norma ya, di dalam suatu tim kerja. Supaya apa? Kalau tadi Blackpink itu, misalnya Jisoo jangan terlalu aktif, Jisoo di belakangnya Lisa atau dan seterusnya, gitu ya. Kemudian dalam performance tidak boleh handphonenya dibawa gitu, handphone dikumpulkan semua, jadi semua fokus dan lain-lain. Nah, aturan-aturan itu dibuat supaya apa? Supaya tim, baik itu si Blackpink-nya sendiri, manajemennya sendiri, atau stage director-nya, dan semua kru yang bertugas, ini bisa mendapatkan hasil karya yang baik, bukan hanya dari individu-individu Blackpink-nya saja, anggota Blackpink-nya saja, tetapi hasil karya kelompok yang bekerja untuk itu. Jadi kalau bicara tentang performance Blackpink, ya dari YG manajemennya, kemudian dari directornya, musik directornya, stage directornya, kemudian
sampai lighting dan sampai wardrobe-nya itu semua menghasilkan karya. Ya, yang dilihat oleh kita sekitar 4-5 menit di dalam video musik. Gitu. Nah, ini tahapan pertumbuhan tim dalam menjalankan tugas-tugas, gitu ya. Nah, bagaimana dengan teknik pengambilan keputusan dalam suatu kelompok? Nah, kita tahu bahwa di dalam mengambil suatu keputusan, kita harus brainstorming dulu. Tidak ada gagasan yang dianggap aneh. Semua gagasan adalah bagus, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan formulanya. Ya. Tapi bukan artinya gagasan yang asal-asalan gitu. Dan setiap gagasan yang dinyatakan oleh milik kelompok. Jadi siapapun yang punya gagasan itu adalah gagasannya kelompok. Bukan gagasannya si A, si B, si C. Tapi gagasan dari kelompok itu sendiri. Ya. Kemudian di dalam bertukar pikiran juga tidak ada satu gagasan yang boleh dikecam. Jadi semua gagasan ya baik, gitu ya. Tinggal nanti kita memilih mana yang lebih baik di antara yang baik-baik ini. Gitu ya. Nah, ada juga teknik Delphi. Nah, teknik Delphi ini lebih ke pengumpulan dan pembandingan beberapa pertimbangan tanpa nama tentang pokok bahasan yang menarik melalui kuesioner berturut-turut. Gitu. Jadi ini kayak random sampling, gitu ya. Jadi kita dikasih kuesioner, tapi nggak boleh ngisi nama, kemudian kita melakukannya berkali-kali, bukan hanya sekali. Kira-kira Blackpink kurangnya apa? Pertama, performance pertama. Performance kedua, ditanya lagi hal yang sama. Performance ketiga, keempat, dan seterusnya ditanya hal yang sama terus. Maka kita nanti mendapatkan rangkuman informasi dan feedback dari pendapat yang sudah ada, yang tadi kita kumpulkan melalui kuesioner itu, dengan performance yang kita lakukan. Nah, ini adalah teknik Delphi teknik. Ya. Teknik Delphi. Nah, ini biasanya dikenal dengan Delphi teknik. Nah, yang berikutnya adalah nominal group teknik. Nah, kalau NGT ini lebih pengumpulan beberapa orang, tetapi kumpulan beberapa orang ini tidak boleh saling berkomunikasi ya secara lisan. Nanti ditanyai satu persatu ya tentang suatu hal gitu atau tentang performance-nya Blackpink. Si A bagaimana, B gimana, C gimana, D gimana. Kemudian perkembangan terbarunya menggabungkan tahap-tahap lisan dan non lisan. Nah, ini ada dua hal ya. Jadi ditanyai secara lisan dan memberikan persepsi secara tulisan gitu atau teknik yang lainnya. Nah, ini ada 3 teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama melalui brainstorming, kemudian ada Delphi teknik, dan juga yang ketiga ada nominal group teknik atau NGT. Gitu kira-kira. Oke, itu saja dari saya. How you like that? Tereret, tereret, tereret. Itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita diskusikan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih.